Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan semuanya? Alhamdulillah. Hari ini bisa bertemu kembali dengan Yanda Arif dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang surat pribadi untuk semester genap di SMP Negeri 1 Sumedang. Nah, anak-anakku, kita kupas apa yang dimaksud dengan surat pribadi. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat walafiat. Iya. Anak-anakku, apa sih yang dimaksud dengan surat pribadi? Nah, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang ya kepada orang lain sebagai pribadi, tetapi awas, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan atau resmi. Jadi anak-anakku, intinya bahwa surat pribadi itu yaitu bentuk komunikasi tulis, yaitu surat menyurat tetapi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ya, itu secara pribadi. Jadi surat pribadi seperti itu. Nah, anak-anakku, ciri-ciri daripada surat pribadi ada beberapa poin. Mohon perhatian semuanya anak-anakku. Yang pertama, anak-anakku, pilih kata sapaan bersifat pribadi. Sapaan, menyapa. Hai, seperti itu. Bagaimana keadaannya? Tetapi secara pribadi. Nah, di dalam kata sapaan pribadi yaitu ada kata emotif. Apa sih yang dimaksud dengan kata emotif? Kata emotif di sini merupakan ragam kata yang dapat menimbulkan emosi subjektif suatu individu atau kelompok. Nah, biasanya kata ini anak-anak menciptakan perasaan ya, menciptakan perasaan baik secara negatif maupun positif pada seseorang melalui sentuhan atau panca indera. Nah, panca indera itu apa saja? Bisa penglihatan, bisa sentuhan, rasa, aroma, intinya yaitu berhubungan dengan kata sapaan. Yang kedua, kata ekspresif. Nah, apa sih ekspresif itu? Yaitu mengungkapkan kegembiraan, mengungkapkan kecewaan. Nah, itu termasuk kepada kata ekspresif. Nah, jadi kata yang kedua anak-anakku, bahwa surat pribadi itu tidak formal, ya, tidak formal, tetapi harus santun. Santun kata-katanya, santun tulisannya, yaitu. Yang ketiga anak-anakku, bahwa ciri surat pribadi yang ketiga, pilihan ragam bahasa itu tergantung siapa penerima surat. Boleh kakak, boleh sahabat, teman, dan sebagainya. Itu ragam bahasanya. Yang keempat, anak-anakku, bahwa ciri yang keempat menggunakan kata sapaan. Seperti bercakap-cakap, berdialog. Misalkan, hai, bagaimana keadaannya? Oh iya, baik, saya alhamdulillah sehat dan sebagainya. Jadi itu kata sapaan. Yang kelima, ini terakhir, menggunakan kata ganti orang pertama. Tapi ini untuk siapa? Untuk pengirim. Dan kata ganti orang kedua untuk siapa? Untuk penerima. Misalkan kata ganti, misalkan orang pertama, misalkan menggunakan kata aku, saya, terus kepada orang lain, kamu, hai kamu bagaimana keadaannya? Bisa seperti itu. Inilah ciri-ciri pertama pilihan kata sapaan, bahasa surat pribadinya tidak formal, pilihan raga bahasanya tergantung siapa penerima surat, menggunakan sapaan, dan terakhir menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Itu ya anak-anakku. Anakku, kita apa saja sih kerangka surat pribadi? Ada beberapa poin kerangka surat pribadi. Yang pertama yaitu di manakah tempat atau tanggal surat. Jadi di manakah membuat suratnya? Misalkan di Sumedang. Tapi awas menggunakan tanggal, bulan, dan tahun. Itu harus ada. Yang kedua, anak-anakku, yaitu alamat yang dituju kepada siapa surat kita dikirimkan. Yang ketiga, salam pembuka biasanya. Misalkan menggunakan assalamualaikum atau misalkan salam hormat, salam hangat, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada kalimat pembuka. Misal, halo, bagaimana keadaannya? Itu bisa saja. Yang kelima, isi surat. Isi suratnya apa kira-kira? Misalkan menceritakan masa lalu, menceritakan pengalaman waktu SD, dan sebagainya. Yang keenam yaitu, anak-anakku, yang keenam yaitu penutup surat. Itu harus ada. Ya, demikian surat dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Yang ketujuh ada salam penutup, ya, boleh waalaikumsalam dan sebagainya. Yang kedelapan, pengirim surat itu harus ada, ya, harus ada pengirim surat, ya.
Jadi ini kerangka surat pribadi. Nah, tetapi anak-anakku yaitu ada beberapa yang paling utama itu yaitu dari mulai kalimat pembuka, isi surat, penutup surat itu wajib harus ada semuanya. Jadi yang paling utama intinya itu ada kalimat pembuka, ya, isi surat, penutup surat. Itu yang paling utama ya. Ini kerangka surat. Anak-anakku, mohon perhatian. Ini contoh surat pribadi. Nah, di dalam surat pribadi, misalkan Banjarnegara 7 September 2018. Intinya bahwa ini membuat suratnya di Banjarnegara tanggal 7 September 2018. Ini untuk Mas Jaka di Yunani. Nah, ini termasuk kepada siapa? Alamat yang dituju. Salam kangen. Ini termasuk kepada suka. Nah, berikutnya yaitu ada kalimat pembuka yang bagaimana? Gimana kabarmu di Yunani, Mas? Nah, ini termasuk kepada salam pembuka. Nah, ya, maaf, kalimat pembuka. Nah, ini. Nah, yang berikutnya aku kirim surat ini juga untuk memberi kabar sama Mas. Akhirnya tahun ini Mama dan Papa akan berangkat umroh. Ini termasuk kepada isi surat, ya, sudah terakhir. Yang berikutnya dan berikutnya ini, aku tunggu balasan suratmu dan jangan lupa oleh-oleh dari Yunani pas pulang nanti. Hehehe. Itu termasuk kepada penutup surat atau salam penutup. Dan yang terakhir, adik tercintamu Dinda, itu termasuk pada pengirim surat. Nah, ini yang termasuk kepada tadi, ya, termasuk kepada kerangka daripada surat, ya, kepada surat. Ini contohnya, ya, contohnya. Nah, yang berikutnya anak-anakku tugas. Tugas tolong diperhatikan. Ini contoh. Nama saya adalah Cynthia yang beralamat di daerah Tanjung Sari. Saya mempunyai sahabat dekat semasa SD. Sahabat saya bernama Dewi Siti Patona. Dia sekarang meneruskan sekolahnya di Bandung mengikuti ayahandanya pindah dinas. Nah, pada tanggal 7 Maret 2022, saya mengirim sepucuk surat buat Dewi. Dalam isi surat itu, saya merasakan kangen di waktu SD. Rasanya ingin bertemu, tetapi apa daya tangan tak sampai. Selain itu, saya menceritakan pengalaman waktu SD bersama dia. Pokoknya seru sekali. Pokoknya pengalaman tersebut sebagai kenangan terindah semenjak di bangku SD. Dari mulai kenal waktu kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di dalam surat itu juga saya rencana ingin ke Bandung sambil piknik ke Ciwidey. Sekalian bertemu dengan Dewi. Nah, itu ceritanya. Tugasnya anak-anak silakan membuat surat pribadi, tetapi ceritanya seperti ini. Nah, awas jangan lupa ada tempat tanggal surat, alamat yang dituju, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, terus penutup surat, salam penutup dan pengirim surat itu harus ada. Tapi ceritanya seperti ini ya. Paham ya semuanya? Silakan anak-anakku selamat mengerjakan, sukses semuanya. Nah, terima kasih buat anak-anakku ya. Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan pada kesempatan ini tetap semangat semuanya. Silakan tugasnya dilaksanakan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan adik-adik semuanya. Sukses buat kita semuanya. Terima kasih. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.